Kerajaan Siak Sri Indrapura merupakan kerajaan Melayu Islam yang didirikan pada tahun 1723 oleh Raja Kecik yang bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah. Beliau merupakan putra dari Raja Johor yakni Sultan Muhammad Shah dengan istrinya Encipong. Pada awal tahun 1699 Sultan Mahmud Shah II manggat di Gunung Magat Sri Rama. Istrinya yang bernama Encipong pada waktu itu sedang hamil dilarikan ke Singapura lalu ke Jambi. Dalam perjalanan tersebut lahirlah Raja Kecik yang dibesarkan di kerajaan Pagaruyung Minang. Setelah Raja Kecik dewasa pada tahun 1717 Raja Kecik berhasil merebut Tata Johor. Tetapi pada tahun 1722 kerajaan Johor tersebut kembali direbut oleh Tengku Sulaiman Abdul Jalil Riyad Shah. Terjadilah perang saudara yang mengakibatkan kerugian yang cukup besar pada kedua belah pihak. Masing-masing dari mereka akhirnya mengundurkan diri. Pihak Johor mengundurkan diri ke Pahang dan Raja Kecik mengundurkan diri ke Bintan dan seterusnya mendirikan negeri baru di pinggir Sungai Buatan atau Sungai Pusat. Kerajaan Siak selalu berpindah-pindah dari kota ke kota. Hingga pada masa pemerintahan Sultan Ismail dan Sultan Asyaidi Syarif Ismail Jalil Jalaluddin 1827 sampai 1846, pusat kerajaan Siak dipindahkan ke kota Siak Sri Indrapura sampai akhirnya masa pemerintahan Sultan terakhir. Pada masa pemerintahan Sultan Asyaidi Syarif Hashim Abdul Jalil Syafuddin yang memerintah pada tahun 1889 sampai 1908, dibangunlah istana yang megah terletak di kota Siak pada tahun 1889 yang diberi nama Assyria Hashimiyah atau Istana Siak. Pada masa pemerintahan Sultan Syarif Hashim, kerajaan Siak berada di puncak kejayaannya terutama di bidang ekonomi. Pada masa itu juga Sultan Syarif Hashim berkesempatan berkunjung ke Eropa yaitu Jerman dan Belanda. Pada tahun 1908 Sultan Syarif Hashim wafat di Singapura dan dimakamkan di kota tinggi Siak Sri Indrapura. Setelah wafat beliau digantikan oleh putranya Sultan Syarif Qasim II. Sultan Syarif Qasim lahir di Siak Sri Indrapura pada tanggal 1 Desember 1893. Sultan Syarif Qasim menempuh pendidikan di Institut Bekenvolten, Batavia. Sultan Syarif Qasim juga melanjutkan pendidikan ilmu agama di Syed Hussein Al-Habsyi. Pada tanggal 3 Maret 1915, Syarif Qasim dinobatkan sebagai Sultan di umur 21 tahun. Di bawah pemerintahan Sultan Syarif Qasim, beliau menolak ikut campur mengenai pengadilan pemerintahan Hindia Belanda terhadap rakyatnya dan tetap mempertahankan keberadaan kerapatan tinggi kerajaan Siak yang diatur dan disusun oleh kerajaan Siak sendiri. Sultan Syarif Qasim juga menolak dengan tegas untuk mengakui Kesultanan Siak sebagai bagian dari pemerintahan kolonial Belanda. Dalam melawan Belanda, Sultan Syarif Qasim memandang kekuatan fisik harus diimbangi dengan kekuatan pembinaan mental dan pendidikan rakyat. Untuk itu, Sultan Syarif Qasim membangun sekolah agama Islam yang bernama Madrasah Taufikiyah. Pada 17 Agustus 1945 diproklamasikannya kemerdekaan Republik Indonesia. Sultan Syarif Qasim sangat mendukung pergerakan nasional. Ia menyatakan bahwa Kesultanan Siak berada di bawah naungan Republik Indonesia. Sultan Syarif Qasim turut mendukung dan bergabung dalam Republik Indonesia dengan menyumbangkan 13 gulden serta mahkota Kesultanan Siak untuk pemerintah Republik Indonesia. Sultan Syarif Qasim juga melaksanakan pengibaran bendera merah putih di Istana Siak. Setelah mendukung Republik Indonesia, Sultan Syarif Qasim pergi ke Medan untuk bertemu dengan Gubernur Sumatera, yakni Tengku Muhammad Hasan. Namun di saat itu terjadilah revolusi sosial yang menargetkan keluarga kesultanan serta bangsawan di Sumatera Timur. Sultan Syarif Qasim dilarikan ke Aceh lalu menetap hingga tahun 1950 di Aceh. Setelah pengakuan kedaulatan, Sultan Syarif Qasim dipanggil Soekarno ke Jakarta untuk ditunjuk menjadi penasehat presiden. Beliau menetap di Jakarta di daerah Betang dan digaji oleh pemerintah Republik. Pada bulan Oktober 1964, Sultan Syarif Qasim kembali ke Siak Sri Indrapura. Beliau menjalankan kehidupan sebagai rakyat biasa di Siak. Hingga pada tanggal 23 April 1968, Sultan Syarif Qasim wafat di Pekanbaru setelah menjalani perawatan medis. Sultan Syarif Qasim dimakamkan di pemakaman Masjid Shahabuddin di samping makam istri pertamanya.
Sultan Syarif Qasim tidak meninggalkan keturunan, baik dari permaisuri pertama yakni Tengku Agung maupun permaisuri kedua yakni Tengku Maharatu. Pada bulan November 1998, atas jasanya beliau dinobatkan sebagai pahlawan nasional.